Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita kembali membahas tentang teks editorial atau tajuk rencana ya nak. Jadi untuk ini hari ini hanya mengulang, langsung kita membahas soal, karena untuk di psikologi yang hari ini saya udah share soal uji KD untuk teks editorial. Jadi hari ini kita membahas untuk contohnya saja, contoh beberapa soalnya ya. Mudah-mudahan dengan mengingat ini kalian bisa mengerjakan uji KD yang sudah saya berikan. Masih ingat ya tentang tajuk rencana atau teks editorial yang kemarin saya berikan? Kemudian apa itu tajuk rencana atau teks editorial? Apa artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran mengenai pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya tajuk rencana ini ditulis oleh si tim redaktur ya, mengenai isu-isu yang sedang terjadi. Mengenai isu yang sedang terjadi atau isu itu memang sedang naik daun saat itu ya. Kemudian apa saja isi teks editorial? Pak Jen. Jadi apa saja isi dari teks editorial ini? Yang pertama adalah fakta, kemudian ada juga opini ya. Ini saya sudah jelaskan kemarin. Kemudian apa saja jenis dari opini di dalam teks editorial ini? Ada 5: kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Ini juga sudah saya jelaskan. Kemudian fungsi dari teks editorial itu apa juga sudah saya jelaskan. Nah, ini untuk struktur dari teks editorial. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu apa? Pasti dia di awal, pernyataan pendapat. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Apa itu argumentasi? Pendapat. Maka pendapat inilah nanti kalian temukan beberapa fakta dan opini untuk mendukung argumentasi kalian. Kemudian yang ketiga adalah penegasan. Merupakan bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat dan menegaskan. Ya. Kemudian jenisnya juga sudah selesai saya jelaskan kemarin. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya, saya juga sudah menjelaskan tentang adversia, konjungsi, verba material, verba relasional, dan verba mental. Nah, contohnya sudah saya berikan. Nah, ini kita langsung ke soal. Untuk soal yang nomor 1, perhatikan, yang dipertanyakan adalah fakta yang dikemukakan dalam tajuk rencana di atas ya nak, untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini saya pikir tidak perlu pun kalian membaca teks yang di atas. Ini kan cara cepat untuk menjawab soal yang ada teksnya. Perhatikan untuk yang nomor 1, yang dipertanyakan adalah faktanya. Maka kalau yang dipertanyakan faktanya, perhatikan aja optionnya, kalimat option A sampai dengan E. Kira-kira manakah yang mengandung fakta dan mana yang mengandung keraguan atau subjektif? Maka perhatikan, yang A, pebisnis para kebutuhan yang saat ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang. Maka ada kata telah. Berarti kalau ada kata telah, berarti kalimat ini mengandung kepasifan, ya kan? Kalau dia mengandung kepasifan, berarti dia masuk ke dalam ke dalam fakta, karena fakta itu kan pasti peristiwa yang sudah terjadi. Ya. Sementara kalau yang B, bila, ada kata bila di sini, berarti mengandung keraguan, maka dia masuk ke dalam opini. Kemudian yang C, pemerintah jangan sampai kalah, ada kata jangan sampai kalah. Maka dengan kata jangan sampai kalah berarti itu mengandung keraguan atau subjektif, berarti dia opini.
Yang D apa lagi? Ada kata jika, dan yang E ada kata tidak akan, berarti mengatakan bahwasanya ini belum terjadi. Maka pasti jawabannya adalah A. Ya. Maka jawabannya pasti yang A. Kemudian berikutnya adalah yang nomor 2, yang dipertanyakan adalah apa? Gagasan penjelas. Paragraf pertama, kutipan teks opini di atas adalah, coba saya lihat siapa yang ada di sini. Saya melihat di sini ada Abdi, kemudian ada Amanda, ada Cherry. Cherry lama nggak jumpa ya Cherry. Fajira, Mariana, kemudian Rahmi, Rizky Hotma, kemudian Sipa. Nah, untuk Mariana nanti tolong japri saya ke WA anak ya, ada yang mau saya sampaikan nanti. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana nak? Di antara kalian lah. Yang dipertanyakan adalah yang bukan gagasan penjelas paragraf pertama. Maka paragraf pertama kan itu yang di atas. Yang bukan. Maka kita cek ya satu-satu. Kebebasan berekspresi dijamin negara secara konstitusional. Ada nggak di situ nak? Nggak ada yang menjawab ini. Ada, Mem. Ada? Ada ya? Di kalimat Yang dipertanyakan adalah yang bukan, berarti bukan A jawabannya. Yang B, setiap orang tidak perlu takut mengemukakan pendapat. kalimat pertama, Mem. Masih di paragraf pertama ya, yang dipertanyakan. Ada nggak nak? Ada. Yang C, masih banyak orang takut menyampaikan pendapat secara terbuka. Masih banyak orang takut menyampaikan pendapat secara terbuka. Ada nggak di situ? Masih ya? Masih ada di paragraf pertama. Yang D, pada umumnya remaja merasa malu dan takut menyampaikan pendapat. Ada nggak di situ? Perasaan malu dan takut semacam ini sering ditemui di dalam diri siswa di sekolah, khususnya mereka yang masih berusia remaja. Yang E, setiap orang takut berekspresi atau menyampaikan pendapat. Ada nggak di situ nak? Ada? Coba lihat jawabannya apa. Oh, B. Setiap orang tidak perlu takut mengemukakan pendapat. Kenapa? Yang dipertanyakan adalah yang bukan gagasan penjelas. Yang B ini nak, setiap orang tidak perlu takut mengemukakan pendapat, dia masuknya ke gagasan utama, bukan gagasan penjelas. Iya kan? Perhatikan, setiap orang tidak perlu takut mengemukakan pendapat. Di era keterbukaan ini, setiap orang rasanya tidak perlu takut lagi untuk mengemukakan pendapat ya. Dia terdapat di kalimat pertama, di paragraf pertama. Maka dengan demikian, si B ini merupakan gagasan utama dari paragraf pertama, bukan gagasan penjelas. Ya. Nah, berikutnya, yang nomor 3. Berdasarkan teks di atas, mengapa siswa cenderung diam daripada membuka perdebatan atau dialog dengan guru mereka? Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di mana? D, Mem. Apa? D. Kurang jelas ya. D, Mem. Apa? Jawabannya? Coba perhatikan. Ini jawaban untuk yang nomor 3 ini terdapat di paragraf kedua. Ya kan?
Akibat rasa malu dan takut untuk mengekspresikan keinginan pendapatnya, proses belajar mengajar yang interaktif sulit dicapai. Siswa cenderung diam daripada membuka perdebatan atau dialog dengan guru maupun dengan sesama siswa. Udah. Jadi yang ditanya, jawaban yang tepat sesuai isi teks opini di atas adalah iya, jawabannya D ya. Nah, perhatikan untuk yang nomor 4, yang dipertanyakan adalah kesimpulan dalam teks opini di atas adalah apa kesimpulannya, Nak? Manda, apa ini kesimpulannya, Manda? Tunggu, Mam. Apa, Manda? Yang C, Mem. Yang C. C, Mem, menurut saya. Apa, Manda? C. C, Mem. C. Siswa harus belajar berekspresi dan menyampaikan pendapat. Coba kita perhatikan. Coba kita lihat apa jawabannya. Kesimpulan dalam teks opini di atas adalah, coba saya lihat dulu sebentar. Sepertinya ini, iya, jawabannya C ya. Jawabannya C, Nak, bukan E ya. Tapi kok yang dilangkari yang E, Mem? Ya, namanya orang silap. Coba. Siswa perlu belajar berekspresi dan menyampaikan pendapat. Mem, tapi itu bukannya udah tepat ya, Mem? Yang ini. Di era keterbukaan ini, setiap orang rasanya tidak perlu takut lagi untuk mengemukakan atau mengekspresikan pendapat. Kebebasan berekspresi ini bahkan telah dijamin oleh negara secara konstitusional. Di sini, Nak, tidak ada membahas tentang asertif, ya kan? Maka jawaban yang E ini salah. Maka jawabannya yang pas yaitu adalah C, secara keseluruhan. Oh alah, iya saya belum baca ya. Iya di paragraf kedua ya. Di paragraf kedua saya nggak baca. Oke, yang ya benar jawabannya yang E. Jadi lihat yang di paragraf kedua itu kan ada penarikan kesimpulan. Oleh sebab itu, kemampuan asertif perlu ditanamkan dalam diri siswa sedini mungkin. Ya, pas. Jawabannya E. Sorry. Jadi ada di kalimat terakhir di paragraf kedua yang menarik kesimpulan. Berikutnya, nah, kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah kalimat nomor berapa? Ayo, masalah kalimat baku. Masalah kata yang tidak baku. Nomor berapa, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor? Nomor berapa? Manda? Cherry, nomor berapa, Cherry? Nomor 1, Mem. Kenapa? Bukan cuma-cumanya itu. Iya, ada kata cuma di nomor 1 yang bukan kata baku. Berikutnya, nomor 6. Nah, kalau diurutkan, kalimat yang tepat untuk dijadikan paragraf yang padu, udah jelas nih jawabannya. Yuk, kira-kira yang mana? Kalimat yang pertama kira-kira yang mana? Nomor?
3 mem. Nomor 3 mem. Yang kedua, 5 mem. nomor berapa? Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama di lingkungan pendidikan. Jadi harusnya yang dibahas mengenai lingkungan pendidikan. Yang manakah dia kalimat yang mengantarkan kalian di kalimat nomor 3, nomor 4. Ya kan? Di setiap jenjang pendidikan sudah jelas jawabannya, jadinya Mem. E. Nah, berikutnya, wah, udah terklik saya. Yalah rezeki. Untuk yang nomor 7, bacalah kutipan teks berikut. Yang ditanya adalah masalah yang disoroti dalam paragraf tersebut adalah, saya baca nih teksnya ya, apa yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan. Dari pertanyaan ini, pastilah masalah yang disorotinya sistem pendidikan. Ya kan? Karena kalimat berikutnya menjawab dari pertanyaan mengenai sistem pendidikan. Nah, berikutnya kalimat ringkasan yang sesuai dengan isi teks editorial tersebut adalah, maka perhatikan, kalimat ringkasan berarti kalian harus membaca keseluruhan. Kalau nanti kalian bertemu dengan tema atau ide pokok, yang dibaca hanya awal dan akhir. Kalau ini dibaca secara keseluruhan, berarti kalian harus menggunakan kecepatan kalian membaca. Ya, jawabannya apa, Nak? Jangan malas baca teks, karena kalau bahasa Indonesia soalnya pasti teks. Apa jawabannya? Satu orang? Mana? Demisa Mariana? Caca? Rahmi? Aulia Rahmatun? Pasti anak, kalau nggak anak Einstein, anak Apen Johar. Saya nggak pernah kenal nih sama Aulia Rahmatun. Kayak Avicenna ya? Siena mem. Jadi apa jawabannya? Udah lama kali nih? Udah terbaca nggak? Mem. Pengen jawab? Ini enggak kayak Abdi, Sipa. Sipa, Mem. Nah, Sipa jawab apa Sipa? C, Mem. Alasan peledakan bom sebagai teror galana, bukan alasan. mem. D mem. Apa? Yang D bener. Yang D mem. Ya, kita bahas ringkasan ya, bukan bahas pokok atau kalimat utama. D mem. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah, kalau nanti kamu jawabnya mengenai ide pokok, memang tepat jawabannya yang C. Alasan peledakan bom sebagai teror didasari oleh bentuk kekerasan manusia kini terasa telah mengglobal. Coba baca secara keseluruhan diringkas. Kira-kira ringkasannya apa? Yang D mem. Yang Iya, Mem, yang D. D. Teror dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia kini, enggak nak. Coba condong kemana ini kira-kira tulisannya ini? Mengenai teror dan kekerasannya, atau cara teror ini, cara teror yang semakin mengglobal.
Yang dibahas di sini itu, perhatikan ya, yang dibahas di dalam paragraf ini condongnya kemana? Apakah ke terornya atau masalah bagaimana dia bisa mengglobal si teror ini? Coba perhatikan, condongnya kemana nih tulisan? Nah, saya baca ya. Ada 3 alasan untuk mengatakan bahwa akar peledakan bom sebagai tanggapan bahwa teror yang mengejala di dunia kini adalah benak kekerasan manusia. Setiap manusia mempunyai cara unik untuk meresapi dan menanggapi aneka masalah yang ada di luar dirinya. Hal yang menentukan cara manusia menanggapi masalah-masalah itu adalah benaknya. Ketika manusia memiliki benak kekerasan, dia mudah menanggapi masalah-masalah itu dengan kekerasan. Benak kekerasan yang semula hanya dimiliki segelintir manusia kini mengalami globalisasi karena jasa media mutakhir dan teknologi komunikasi canggih. Ya. Informasi tentang peledakan bom sebagai modus teror disampaikan oleh media dan teknologi komunikasi canggih dengan berbagai cara dan gaya. Sifat penyampaian informasi yang tidak henti-hentinya memungkinkan bersarangnya kesan dan pesan yang tersimpan dalam benak kekerasan manusia. Ya, yang dibahas di sini bukan masalah bagaimana teror bom itu terjadi atau teror dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia kini terasa sangat membahayakan. Bukan masalah membahayakan, tapi bagaimana caranya si teror bom itu mampu diketahui oleh orang banyak. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Teror bom yang kini terasa mengglobal akibat pengaruh media informasi. Ya, itu kalimat ringkasan yang sesuai dengan teksnya. Nanti kita diskusi lagi ya, kan kita ada grup WA. Kemudian perhatikan di sini ringkasan yang tepat. Nah, masalah ringkasan lagi nih. Ringkasan yang tepat teks editorial tersebut adalah saya ini aja ya nak ya, saya percepat aja ya, karena udah terlalu lama kayaknya kita ini nanti. Ringkasan yang tepat teks editorial tersebut adalah ini ya, perhatikan, banjir yang terjadi di sejumlah daerah belum mengancam produksi pangan karena areal yang terserang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian untuk yang nomor 10 ini ya, opini, masalah opini. Pasti jawabannya C. Tadi untuk mencari fakta kan udah saya sebutkan, pilih aja optionnya mana yang mengandung keraguan, berarti dia masuk ke dalam opini. Kalau opini berarti tinggal cari mana yang di antara A sampai di C keraguan, pasti hanya cuma satu karena selebihnya pasti dia fakta. Ya. Perhatikan, yang A, 10 orang meninggal dalam banjir tersebut, tidak ada mengandung keraguan di dalam kalimat tersebut. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah kabar. Surat kabar maksudnya, redaksi sebuah surat kabar. Yang C, orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor. Masih mengatakan ya, belum jelas faktanya. Yang D, kerugian mencapai 39,5 miliar. Jelas datanya. Yang E, beberapa waktu yang lalu. Jelas peristiwanya sudah terjadi, berarti jelas dia fakta. Kemudian berikutnya yang nomor 11, kesimpulan dari tajuk rencana tersebut adalah, ini masih kesimpulan atau ringkasan, maka nanti kalian akan membaca teksnya. Ini jawaban yang paling tepat adalah A, banjir melanda Jakarta sehingga membuat banyak kerugian. Nanti kalian boleh lihat, ini untuk nomor 11 dan nomor 12 ya teksnya. Untuk nomor 10 dan 11. Kemudian yang nomor 12, perhatikan pendapat yang sesuai dengan teks editorial tersebut adalah, ya, jawabannya adalah, iya, yang ditanya adalah pendapat ya. Kemudian yang nomor 13, itu jawabannya C, nanti kalian baca teksnya. Dan yang ke-14 adalah B. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.